Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arjun Juniarsya dan kita sekarang masih pada pembahasan tentang MTCNA atau mikrotik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan mengenai IP address dan subnetting. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang router board dan router OS dan juga networking model. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembelajaran tentang IP address subnetting. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, di sini kita pertama-tama memasuki tentang pengenalan IP address dan subnetting. Nah, jadi ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, itu tentu saja memerlukan identitas nama. Nah, pada setiap perangkat. Jadi, identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, jadi atau IP itu Internet Protocol Address. Nah, jadi subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak. Nah, menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, jadi teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. Ngomong-ngomong itu, nah, ngomong-ngomong, kelas IP itu ada eh, 5. Nah, namun yang terpakai itu cuma ada 3, yaitu kelas A, B, C, yaitu IP classes yang sudah diatur. Nah, jadi untuk kelas IP itu terdapat 3 kelas, yaitu kelas A, B, C. Dan itu sudah diatur. Nah, mungkin untuk pembahasan tentang pengenalan ini selesai, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang IP address dan IP private dan IP address public. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke pembahasan kedua di pembahasan tentang net tentang IP address subnetting. Nah, di sini yaitu kita sebelum belajar dan juga mengulas lebih dalam terkait proses subnetting, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu terkait IP public dan IP dan juga IP private. Nah, karena istilah IP ini sangat berkaitan dengan proses subnetting. Nah, jadi kita akan fokus pada IP 4, IP versi 4 terlebih dahulu, di mana pada IP jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu IP private dan juga IP public. Nah, di IP address itu ada 4 oktet, di mana range-nya yaitu dari mulai 0 sampai 255. Nah, jadi singkatnya langsung saja ya kita masuk ke tentang IP public terlebih dahulu. Jadi singkatnya IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com dan lain sebagainya, maka saja jadi misal jadi maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Nah, jadi asalkan device atau device kalian terkoneksi ke internet. Kurang lebih seperti itu untuk IP public. Nah, adapun IP private yaitu merupakan IP yang berada dalam jaringan lokal. Ciri utama dari IP private lebih istilah bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal itu sendiri. Nah, untuk perlu diketahui, kalian membangun jaringan lokal, pastikan kalian menggunakan IP private, di mana IP private sudah didefinisikan range-nya. Jadi ada beberapa IP termasuk IP private. Nah, selain IP tersebut atau tidak sesuai dengan range, maka termasuk IP public. Nah, jadi untuk umumnya IP private itu ada 3 kelas alamat IP pribadi yang umum digunakan dalam jaringan lokal. Yang pertama yaitu ada 3 jenis. Yang pertama seperti yang saya sebutkan di awal yaitu kelas A
private IP mulai range dari 10.0.0.0 nolnya yaitu 4 oktet dan hingga 10.255.255.255. Nah, jadi misal ada IP dengan 10.0.0.0.1 dan sampai 10.2.3.1.2.3. Nah, itu merupakan IP private. Sedangkan jika 10.256.256.256 itu merupakan bukan IP private, melainkan IP public. Nah, jadi untuk yang kedua yaitu IP kelas B, yaitu range-nya mulai dari 172.16.0.0 hingga 172.31.255.255. Nah, misal ada IP dengan 172.16.1.1, itu merupakan dari IP private class B. Dan untuk misalnya 172.35.0.5 itu merupakan IP public karena tidak sesuai dengan range, melebihi range. Nah, selanjutnya itu kelas terakhir yaitu kelas C, private IP, yaitu range-nya mulai dari 192.168.0.0 hingga 192.68.255.255. Nah, jadi misal ada IP dengan 192.168.1.100. Nah, itu merupakan IP private class C. Sedangkan jika ada IP dengan 192.254.168.0.2 merupakan IP dari IP public, tidak karena melebihi range. Nah, jadi alamat IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak bisa dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal dengan Network Address Translate atau Network Address Translation, yaitu bisa yang sering kita dengar dengan istilah NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, jadi ketika perangkat di dalam jaringan lokal ingin berkomunikasi dengan internet, router yang terhubung ke jaringan lokal akan menerjemahkan alamat IP pribadi perangkat tersebut ke alamat publik IP publik yang digunakan di internet. Nah, ini memungkinkan beberapa dalam jaringan lokal untuk berbagi satu alamat dengan satu alamat IP publik yang membantu menghemat alamat IP publik yang terbatas dan memperkuat keamanan jaringan. Nah, topologi gampangnya lebih ialah ketika terdapat kumpulan device pada suatu ruangan dan ingin terkoneksi ke jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung switch dan switch tersebut ke router dan router terhubung ke ISP. Dan setelah itu kita bisa internetan dan kumpulan device tersebut bisa saling terkomunikasi antara satu dengan lainnya. Jadi hanya berada pada dalam jaringan lokal dan yang dapat berkomunikasi di luar network tersebut, maka tidak bisa diakses IP. Baik, kita lanjut. Ini kita masuk pembahasan tentang classful dan classes addressing. Nah, jadi untuk seperti teman-teman yang ketahui, IP address itu memiliki dua versi, yaitu versi 4 dan juga versi 6. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang IP versi 4. Nah, jadi IP versi 4 itu dibagi menjadi dua, yaitu IP address private dan juga IP address public. Nah, untuk alamat ini yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Nah, itu adalah tentang IP, itu definisi tentang IP private. Nah, selanjutnya itu IP public, yaitu alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS. Nah, yaitu Google, DNS Google.
yaitu dengan IP 8.8.8.8 dan 8.8.44. Nah, di sini terdapat beberapa kelas, yaitu ada kelas dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E. Nah, namun untuk kelas DE itu tidak bisa digunakan karena itu adalah penguncian atau kuncian. Nah, jadi untuk kelas ABC itu bisa digunakan, yaitu IP kelas A dimulai dari 0 sampai 127 untuk range-nya, dan subnet mask-nya yaitu 255.0.0.0, yaitu juga bisa disebut /8 untuk prefix-nya. Nah, untuk kelas B yaitu 128 sampai 191. Nah, itu range-nya, dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.0.0. Dan untuk prefix-nya yaitu /16. Sedangkan kelas C yaitu dimulai dari 192.223, dan untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Prefix-nya yaitu /24. Nah, itu merupakan IP public. Nah, sedangkan untuk IP private itu di sebelah kanan, yaitu gambar tabel di sebelah kanan, yaitu sama dia juga memiliki 3 kategori kelas, yaitu A, B, C. Untuk kelas A itu dimulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan untuk default subnet max-nya yaitu sama seperti kelas A di public, yaitu 255.0.0.0. Dan untuk kelas B yaitu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.0.0. Dan untuk kelas C yaitu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255.255. Nah, jadi untuk prefix-nya yaitu kelas A itu /8, untuk kelas B /16, untuk kelas C /24. Nah, jadi mungkin nah di bawah ini ada contoh ya, di sini ada IP 90.188.223.10. Nah, itu merupakan masuk ke dalam IP public. Nah, jadi karena itu range-nya melebihi dari IP private. Nah, jadi untuk bisa menghitung, nah misal ada host 200, itu bisa kita menggunakan /24. Nah, jadi untuk cara menentukannya, untuk cara menghitungnya itu kita bisa belajar lebih dalam lagi. Nah, ini ke subnetting. Nah, ini adalah permulaan dari subnetting. Nah, jadi untuk lebih dalamnya yaitu kita akan belajar mengenai subnetting, mulai dari kasusnya, dan kita akan coba memecahkannya. Dan dalam itu juga kita akan belajar tentang IP network, IP broadcast, dan juga IP range. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini selesai, kita lanjut penjelasan selanjutnya. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan memantapkan lebih ke subnetting. Jadi di sini sudah ada contoh kasus, dan di sini kita sudah diminta untuk memecahkan subnetting yaitu 100 dengan host 100 PC. Nah, di sini udah ada ilustrasinya yaitu 100 PC, dan kita akan menentukan pertama-tama yaitu prefix-nya, lalu total IP, subnet max, IP network, broadcast, dan range-nya. Nah, di sini kita akan langsung saja pertama-tama kita akan mencari prefix-nya terlebih dahulu, yaitu dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya mencapai atau melebihi dari host yang diminta, yaitu melebihi dari 100. Nah, di sini kita lihat pangkat 2 pangkat berapa yang hasilnya jadi lebih dari 100, yaitu di sini ada untuk 2 pangkat 6 ini hasilnya 64, dan itu kurang. Dan untuk 2 pangkat 7 di sini melebihi 100, dan kita akan pakai 2 pangkat 7. Nah, jadi untuk prefixnya itu 2 pangkat 7 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, di sini
Lalu kita akan menentukan prefixnya. Nah, di sini sudah ada rumusnya yaitu prefix. Nah, eh, untuk mencari prefixnya yaitu dengan 32 kurangi 7 yaitu pangkatnya, dan di sini sama dengan 25. Dan untuk slash-nya itu slash 25, dan ini termasuk kelas C. Dan untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari total IP. Nah, jadi untuk mencari total IP dengan rumus 2 pangkat 32 dikurangi prefix yang kita dapatkan, yaitu prefixnya 25. Jadi 2 pangkat 32 kurangi 25, yaitu hasilnya 7. Jadi untuk hasilnya yaitu 2 pangkat 7 sama dengan 128. Nah, jadi untuk prefix dan total IP itu saling Nah, selanjutnya itu kita akan mencari subnet max. Nah, jadi untuk subnet max yaitu untuk total IP yaitu sering digunakan di untuk prefix itu digunakan di konfigurasi dalam mikrotik. Sedangkan untuk subnet max itu digunakan untuk konfigurasi di Cisco maupun konfigurasi di Windows. Jadi untuk subnet max itu seperti yang di atas ini, yaitu octet 1 sampai 2 dan 3 itu sama, dan untuk octet terakhir itu berbeda, dan jadi ada perbedaan di octet terakhir. Nah, jadi untuk mencari subnet max dari host tersebut yaitu dengan 256, itu totalnya dikurangi dari total IP yaitu 128. Nah, jadi hasilnya yaitu 128. Nah, jadi untuk subnet max-nya yaitu 255.255.255 kurangi 128. Nah, ini merupakan subnet max dari IP-nya yaitu 192.168.1. Isi dengan sesuai teman-teman inginkan, tetapi jangan melebihi dari 128. Nah, jadi untuk slash-nya itu slash 25. Untuk IP network itu kita gunakan 0 di awal, dan untuk blok subnet selanjutnya yaitu 128, yaitu dari total IP. Nah, selanjutnya di blok subnet ketiga itu 256, yaitu dari 18 tambah 128 yaitu total IP. Nah, lanjut untuk IP net untuk blok subnet di atas atau blok subnet network ini ada 3 blok subnet, dan untuk selanjutnya itu IP broadcast. Nah, di sini yaitu dengan cara yaitu 18 dikurangi 1 yaitu 127, 256 dikurangi 255 yaitu 254. Yaitu 256 dikurangi 1 yaitu 255. Setelah dihasilkan dari ada IP network dan broadcast ini, kita bisa simpulkan yaitu IP range yang dapat digunakan. Nah, jadi ini terdapat 2 blok subnet. Nah, di sini kita coba tuliskan saja, yaitu di sini untuk untuk IP networknya yaitu kita bisa gunakan di yang blok subnet pertama saja, yaitu 192.168.1.0, dan untuk IP broadcastnya yaitu 192.168.1.127. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk IP yang dapat digunakan atau IP range yaitu 192.168 1 sampai dengan 192.168.
192.1.126. Nah, jadi untuk IP range-nya yang dapat digunakan itu seperti ini, yaitu 192.168.1.1 hingga 192.168.1.126. Dan untuk subnet pax-nya yaitu kita bisa gunakan yang ini 255.255.255.188, dan untuk total IP-nya yaitu 18, dan untuk prefix-nya yaitu /25. Nah, mungkin untuk kasus subnetting yang sekarang kita selesai, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan tentang konsep blok subnet. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang konsep blok subnet, di mana blok subnet itu kita ibaratkan seperti ruangan. Nah, di sini sudah ada ilustrasinya, dan di sini terdapat 3 blok subnet, yaitu blok subnet 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita ibaratkan ada ruangan 3 lantai, dan di sini untuk blok subnet pertama itu lantai 1, blok subnet kedua itu lantai 2, dan blok subnet ketiga itu lantai ketiga. Nah, di sini ibaratkan di dalam ruangan-ruangan masing-masing ini terdapat device-device atau perangkat komputasi. Dan ini mereka akan saling terkoneksi satu sama lain. Dan itu terkoneksi di lantai 1 ke lantai 1, dan antar device di lantai 1 terkoneksi, di lantai 2 pun sama halnya, dan di lantai 3 juga. Dan dia pastinya akan terkoneksi satu sama lain di lantainya, karena itu satu blok subnet dan satu blok subnet. Dan misalnya ini terkoneksi dan ini terkoneksi, ini juga terkoneksi. Nah, jika emang lantai dari lantai 1, device lantai 1 dan device lantai 2 itu ingin terkoneksi, itu tidak bisa karena jika memakai blok subnet yang berbeda. Nah, misalnya di sini untuk misal di lantai 1 ada PC 1 dengan IP 10.10.10.2, dan ada PC2 juga dengan IP 10.10.10.5, dan mereka ingin terkoneksi, dan mereka bisa terkoneksi karena mereka satu blok subnet, yaitu blok subnet pertama. Nah, sedangkan jika PC2 itu memakai IP 10.10.10.10.61, yaitu dari blok subnet kedua, maka untuk PC1 dan ingin terkoneksi ke PC2 itu tidak bisa karena sudah berbeda blok subnet. Dan untuk cara mengoneksikannya kita akan jelaskan pada penjelasan selanjutnya. Nah, baik, untuk selanjutnya itu penjelasan tentang IP versi 4 delivery type, yaitu ada 3 macam, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Nah, jadi delivery type ini bisa didefinisikan sebagai mekanisme pengiriman data. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu ada unicast, yaitu unicast adalah proses pengiriman data di mana tepat sudah ditentukan untuk penerima data tersebut. Dan contoh dari unicast ini yaitu yang digunakan oleh IP address versi IP address kelas A, B, C. Dan di sini juga sudah ada one-to-one communication. Jadi suatu host mengirimkan ke suatu tujuan yang sudah pasti, yaitu satu host tersebut. Nah, selanjutnya itu ada multicast. Yaitu one-to-many communication, yaitu proses pengiriman data dari satu host, yaitu dikirimkan ke beberapa destinasi host yang sudah dikelompokkan atau sudah dibuatkan grup. Jadi suatu host itu mengirimkan sebuah data dan dikirimkan ke suatu grup yang sudah dibuat. Nah, jadi dari sini itu dikirimkan dan itu langsung ke anggota grup tersebut. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada broadcast atau one to all communication, yaitu pengiriman proses yaitu broadcast one to all communication, yaitu suatu proses untuk mengirimkan data ke semua yang sudah dikelompokkan sesuai dengan broadcast domainnya itu. Dan jadi suatu host itu mengirimkan ke semua broadcast domain tersebut. Jadi mengirim sebuah data langsung ke semua hostname.
Nah, mungkin untuk penjelasan ini selesai, kita lanjut penjelasan selanjutnya. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu tentang konsep switch dan router. Nah, di sini ada penjelasan sedikit, yaitu mengenai switch dan router. Nah, di sini ada switch, yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Nah, jadi kata kuncinya di sini di dua akhir kata, yaitu satu network. Jadi si switch ini hanya bisa mengkoneksikan tiap device atau tiap perangkat itu yang satu network saja. Nah, sedangkan jika berbeda network itu bisa menggunakan router. Nah, di sini juga router mengkoneksikan perangkat yang berbeda. Nah, jadi misalnya ada perangkat atau device yang berbeda itu bisa dikoneksikan dengan yang namanya router. Nah, di pada pembahasan sebelumnya kita sudah menyinggung itu tentang switch dan router, yaitu di tentang pembahasan blok subnet. Nah, di sini kita lihat lagi di sini. Baik, di sini itu kita sudah membahas pada penjelasan tentang blok subnet, yaitu yang ini blok subnet 1 2 3. Nah, di sini misal ada blok subnet, yaitu ini subnet blok subnet 1. Di sini terdapat beberapa device, dan itu misal ada beberapa device itu bisa menggunakan switch. Nah, sedangkan misal cuma ada dua device dan ingin dikoneksikan, itu bisa menggunakan kabel LAN atau UTP dari satu ke satu perangkat, itu langsung saja bisa. Nah, sedangkan jika ada lebih dari dua device itu bisa digunakan dengan yang namanya switch. Tapi dengan menggunakan switch itu harus dengan satu network. Misalnya seperti ini. Ini satu blok subnet. Di sini ada 10.1.2.3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini ini adalah blok subnet atau blok subnet yang satu blok subnet, dan itu bisa menggunakan switch untuk mengkoneksikan antar tiap device tersebut. Nah, di sini misal ada lagi itu menggunakan blok subnet kedua. Nah, di sini ada beberapa device, misal di sini ada blok subnet dengan IP 10.33, 34, 35, 36, dan di sini itu menggunakan switch untuk mengkoneksikannya karena masih satu blok subnet. Nah, sedangkan jika blok subnet sini dan di sini ingin terkoneksi, itu bisa menggunakan yang namanya router. Nah, jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu untuk mengkoneksikan network yang berbeda itu bisa menggunakan router. Nah, yaitu contohnya seperti ini. Ini ada blok subnet 1 dan 2 itu ingin terkoneksi, yaitu dengan menggunakan router. Nah, jadi kesimpulannya itu switch itu digunakan untuk mengkoneksikan suatu perangkat yang sama networknya, sedangkan router itu mengkoneksikan suatu perangkat yang berbeda network. Nah, mungkin untuk penjelasan tentang IP address subnetting ini selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.